ya, menyebut Tuhan itu kalau Allah disebut Tuhan. Dan Allah itu di mana di dalamnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau Yesus keluar dari diri Allah, dia juga adalah bagian dari Allah dan bagian dari Tuhan itu. Nah, jadi makanya kita menyebut Allah yang Esa, ya, Tuhan itu Esa. Nah, memang di dalamnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tidak salah kalau kita menyebut Bapa adalah Tuhannya Yesus dan Yesus juga adalah Tuhan kami. Karena kuasa yang diberikan itu baik kuasa alam ini, penciptaan, dan kuasa juga menggunakan nama. Kalau kita menyebut Bapa Tuhan, kuasa itu juga diberikan kepada Yesus. Kita juga berhak menyebut Yesus Tuhan. Makanya Rasul Paulus menjelaskan banyak kata bahwa Yesus adalah Tuhan. Murid-murid Yesus juga menyebut Yesus Tuhan. Dan ketika murid-murid menyebut Yesus Tuhan dan Guru, Yesus tidak membantah. Kalaupun itu salah menyebut Yesus Tuhan, Yesus akan katakan, jangan panggil saya Tuhan, nanti kamu menyalahi hukum Allah. Nah, jadi Yesus disebut Tuhan memang sah bagi kami orang Kristen. Saya kira demikian. Oke, siap. Pak Karen paham nggak Pak Karen? Oh, belum ketemu. Jadi menurut Pak Kristawalu di dalam Alkitab ada berapa Tuhan ke perjanjian baru? 1. Ya, kita menyebut satu Tuhan, ya. Kristus adalah Tuhan. Ya, bukan Yesus Tuhan Kristus berarti. kan Tuhan. Oh, Yesus Kristus berarti 2 dong, bukan 1. Masa 1 sih? Jangan dikurang-kurang lah di dalam surat Yohanes 1 ayat 22 ya. 1 Yohanes 1 ayat 22 di situ dikatakan yang antikris itu yang tidak mengakui baik Bapa maupun Anak. Ada 2 loh. Bukan 1. Bukan Bapa adalah Anak, Bapa maupun Anak. Jadi kesimpulan Pak Karen ini betul, nggak apa-apa kalau kita menyebut 2 Tuhan, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak kan? Ya, nggak apa-apa. Buat saya nggak masalah itu. Kalau Roh Kudus saya tidak akui Tuhan. Kenapa? Bukan tidak mau mengakui, tetapi Roh Kudus adalah rohnya Allah itu, rohnya Bapa itu sendiri. Ada di dalam Bapa. Iya, tapi kalau berbicara Roh Kudus, tetapi kami tidak mengatakan bahwa Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Jadinya 3 Tuhan nanti. Saya setuju itu, karena dikatakan aku mengirim seorang penolong yang lain. Kan dikatakan seorang. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ya betul. Ya kita sepakat, sepaham dengan itu. Saya juga tidak menyebut 3 Tuhan, enggak. Nah, kalau 2, Bapa dan Yesus disebut Tuhan, ya karena memang demikian ya. Memang kalau menyebut 2 Tuhan oleh golongan lain mengatakan kok Kristen kok Tuhannya 2, ya nggak apa-apa. Karena Bapa memang Tuhan, Yesus juga adalah Tuhan. Ya kalau memang menyebut 2 Tuhan, ya tapi tingkat mereka beda. Bapa yang di atasnya Yesus, Yesus Jadi ya. kalau penjelasan saya begini, Waluyan ya, Yesus Kristus itu anak Daud, anak Maria. Yesus Kristus penamaan bagi raga jasmania, yang adalah Tuhan itu Sang Firman. Mengerti enggak? Iya. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Karena Sang Firman diam di dalam dia selama-lamanya. Dia memiliki namanya rohnya Tuhan atau jiwanya Tuhan. Kalau dalam Wahyu 5 ayat 6, Yesus memiliki 7 roh Allah. Bukan cuma firman ternyata. Firman itu rupanya ada 7. Ya. Jadi kalau kami mempercayai itu bahwa di dalam Alkitab dari Matius sampai Wahyu itu 2. Tidak pernah menceritakan 1 Tuhan. Oke, saya tanya Pak Karen ya. Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan Allah itu roh. Allah itu roh. Tidak berupa daging, tidak berupa darah. Ya, Allah itu tidak berdaging, tidak berdarah. Ya, kenapa Yesus saya tuhankan? Karena Yesus memiliki firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Firman menjadi manusia. Ya, itu kami katakan 2. Kenapa? Karena Sang Firman itu udah pisah, cerai dengan Bapa. Firman tidak balik lagi sama Bapa. Kalau Firman balik lagi sama Bapa, Yesus berarti tinggal jadi zombie. Begitu, bukan Tuhan lagi. Tuhan. Begitu loh. Ya, cuman pemahaman kita nggak akan diterima oleh
golongan yang lain. Ya, Ya, enggak pemahaman apa-apa. kita tentang Bapak. Begini Kristen ulang, mereka mau terima enggak mau terima, ora urus saya. Saya ngikuti yang tertulis, saya enggak mau gila kayak pendeta-pendeta, khotbahnya satu. Datang ditanya siapa Tuhannya? Yesus. Datang saya tanya, loh, Tuhan kok bisa dipotong kontolnya? Bingung dia mau jawab. Kok Tuhan berkontol? Oi. Sorry. Pak Karen sudah saya peringatkan kemarin, jangan terlalu purgar. Aduh, please, Pak Karen. Sorry. Karena Yesus sudah menjelaskan Allah itu roh. Nah, setahu saya roh itu enggak punya kelamin. Enggak bisa disunat roh itu. Begitu loh. Pak Kiran, saya mau nanya boleh, Pak Kiran? Boleh, nanya. please. Nah, silakan. Ketika Allah bertemu Musa, Allah itu Yesus atau bukan? Yesus ketemu Iya, Musa enggak waktu memberikan 10 perintah Allah itu? Iya, yang bertemu dengan Musa selalu Yesus, selalu firman. Bukan Yesus, ya maaf, di perjanjian lama belum ada Yesus. Yesus itu adanya karena ada Maria. Kalau tidak ada Maria, nggak ada Yesus. Ya, Yesus kan, pengenalan Yesus janji itu. Bapa itu kepada Daud. Jadi yang ketemu Musa, Allah yang berwujud atau tidak? Yang berwujud api, berwujud awan, yang ada di dalamnya itu roh firman. Kalau dia menulis hukum Allah dengan jari tangannya, kemudian Musa melihat punggungnya, tidak melihat wajah, itu wujud Allah atau bukan? Ya itu wujud. Bisa nulis masa tidak wujud. Berarti Yesus itu atau bukan? Begini, saya jelaskan, Chris. Yesus Kristus jangan dulu sebut di kitab Musa. Kenapa? Karena Yesus Kristus belum ada. Yesus Kristus tidak bisa dikatakan pencipta. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu anak Maria, anak Daud. Oke, kita ke kejadian Yesus 1. Kristus itu penamaan bagi jasmania, bukan bagi roh. Begini, saya mau begini sebentar dulu Pak Kris. Firman tetaplah firman, ya. Firman tidak ganti nama jadi Yesus Kristus, karena kalau firman ganti nama jadi Yesus Kristus, parah kita punya doktrin. Apakah firman masuk kulkas saya, lantas kulkas saya atau kasur saya nih? Firman masuk saya punya kasur nih, kasur saya pakai alas-alas nonton nih. Apakah kasur saya bisa jadi Tuhan? Oke, Gimana? di perjanjian lama, kalau buat saya, Yesus itu turun, ya, ketemu Musa. Bukan Ya. bapaknya yang turun, Yesus. Tapi bukan Yesus namanya, firman. Masih Bapak salah. Yang nurun itu firman, bukan Yesus. Yesus belum ada Maria masalahnya. Hanya nama saja. Ya, di oknumnya sama. Tapi hanya nama, belum Yesus. Ya, belum Oke. Yesus. Perjanjian lama belum ada Yesus Kristus. Iya, Firman. itu maksud saya. Yesus itu belum disebut Yesus, tapi dia ada di perjanjian lama. Perjanjian lama Terus itu baru ada namanya firman. Dengar dulu. Di perjanjian baru kenapa ada Yesus? Karena dilahirkan sama Maria. Ya. Perjanjian lama itu sang firman. Karena di sorga itu cuma ada 3 kesaksian Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Belum ada Yesus ini. Betul. Iya betul. Jadi Iya. sebenarnya berarti menurut pemahaman Bapak di perjanjian lama, apa Bapak langsung yang turun bukan Yesus? Bukan Bapa, firman. Yesus Nah, belum firman ada di kan- perjanjian lama. Jangan dulu sebut Yesus. Di perjanjian lama tidak ada Yesus. Sabar dulu. Enggak, cuma namanya aja belum Yesus. Tapi Iya, maksud nanti orang di bawah saya, teman-teman Muslim bingung. Nanti dibilang Yesus sudah ada di perjanjian lama. Nanti ditanya sama begini, pertanyaan teman-teman Muslim itu banyak nyeleneh. Nah, kalau Yesus ada di perjanjian lama, lantas Yesus keluar dari mana? Kalau tidak ada Maria. Kalau nggak ada Maria kan Yesus mau keluar dari mana coba ayo? Apa keluar dari lubang kan- batu atau lubang goa? Kan enggak, harus Dia ketemu kan- Maria dulu dia baru ada Yesus buat dikeluarin. waktu di perjanjian lama, Yesus belum menjelma jadi manusia. Dia masih Oh, ada sang sebagai firman, ya udah sang firman, lanjut. Ya. Kemudian di kejadian 1, pertanyaan saya untuk warahmatullahi wabarakatuh, Bang Buya semuanya. Waalaikumsalam. Dari kita nyimak Iwan Bila, jangan lupa di tap-tap saudaraku, tap-tap layar, biar kuat ngomong ini 2 orang di atas kagak waras. Lanjut. Bang Buya, pagi-pagi sudah mempertontonkan ini. Om Kris gimana kabarnya Om Kris?
Baik-baik saja. Saya mau ngomong sama Pak Kiran ini. Pak Kiran, Enggak dulu. Apakah lanjut. apakah ketika firman itu berada di ini kan pada waktu perjanjian lama, apakah itu sudah menjadi bentuk organ? Belum. iya, Berbentuk manusia. Belum. Karena begini ya, di perjanjian lama itu dia masih seutuhnya Allah. Firman itu belum jadi manusia. Nanti dia jadi manusia setelah ada Maria. Nah, saya harus bicara kasar ini. Nanti setelah ada Maria baru ada namanya Yesus. Karena Yesus keluar dari lubang pukinya Maria. Waduh. Nah, Kare. zaman dulu belum ada Yesus. Kenapa? Karena belum ada lubang pukinya Maria. Waduh, Pak Garet. Oh, tidak harus keras-keras dia paham. Kalau tidak keras-keras tidak paham teman-teman Kristen nih. enggak, kita beda paham, Pak. Jadi kalau Beda paham, memang sangat beda paham. Karena buat saya Yesus belum ada di perjanjian lama. Firman iya. dia ada, dia ada, tapi wujudnya sebagai yang masih mulia, belum jadi tubuh yang fana. belum. Itu ya, jangan dulu sebut Yesus. Yesus belum ada. Yesus itu nama bagi raga jasmania. Bukan bagi firman. Firman tetaplah firman. Yesus tetaplah Yesus. Maka Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus membedakan loh Bapa dan dia. Sang firman dengan raganya. Pak Kiran, orang berfirman punya bibir, orang bicara punya bibir, tapi dalam kondisi mulia, bukan dalam bentuk roh seperti Casper, ya. Jadi tetap Berarti dia hanya Nabi Musa punya bibir. Aduh, kedua-duanya ini kena report bagaimana, Bu ya? Nah, jadi Cuman Pak Karen kena report. Aduh, bener kan? Bener memang Pak Kris, banyak Kristen-Kristen yang nggak suka dengan Pak Karen. Dia karismatik. Jadi pemahaman dia ini berbeda dengan yang lain gitu. Tapi dia pakai data di Biblos gitu kan. Jadi lebih jujur kalau menurut kalau kita lihat data ya, karena 2 tahta di sana. Dan Pak Karen juga berani mengatakan kalau memang satu, berarti kata Pak Karen pantat Yesus ada 2. Kan masuk juga memang kadang-kadang Pak Karen. Ditombak. Teman-teman di tap-tap, bantu tap-tap teman-teman. Kencangkan tap-tap, di bawah banyak tentara Romawi kepanasan teman-teman. Tap. Ayo. Bangkit. Pak Karen. Bangkit lagi kagak ya? Karen coba lihat saya, lihat. Tombak ada pemberitahuan.